Oke, selamat siang, saudara-saudara dari Papua. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saat ini saya berada di satu bukit. Kira-kira di bukit ini bisa lihat Entro, bisa lihat jembatan di sana. Kalau bisa mungkin agak jauh ya, agak jauh. Tapi saya di posisi itu sekarang. Saya bercerita sedikit. Tuhan memperlihatkan saya sebuah pengangkatan. Jadi suatu malam saya tidur dan eh, saya melihat bahwa kami ada beribadah di salah satu gereja, dan kami beribadah di situ. eh, ada pemain musik, ada ya, pimpin pujian, ada majelis-majelis seperti itu. Semua duduk di depan dan ada bapak gembala atau pendeta yang sedang memimpin ibadah. Sesudah dia memimpin ibadah, dia lanjut dengan doa syafaat. Ya, pada waktu dia berdoa syafaat di dalam gereja tersebut yang saya ikuti, eh, pada waktu itu saya duduk di antara anak-anak kecil, ada ibu-ibu, ada di belakang kami ada remaja, paling belakang banyak-banyak bapak-bapak. Gerejanya agak panjang ke belakang, kami tidak duduk di kursi, kami duduk di lantai semua. Jadi di situ kami duduk, dan di sebelah kanan, rombongan kanan, saya duduk sebelah kiri. Sekitar, kalau di deret itu mungkin empat deret kursi, kalau di deret kursinya begitu. Panjangnya mungkin sekitar 100 meter ke belakang gereja tersebut. Bagian kanan itu istri saya, juga ada anak-anak kecil, juga ada ibu-ibu dan remaja-remaja, ada pemudi-pemudi, pemuda, bapak-bapak. Mereka juga beribadah gitu. Pada waktu kami beribadah sampai di doa syafaat tadi yang saya sampaikan, bapak pendeta atau bapak gembala itu memimpin doa. Pada waktu dia bilang, mari kita berdoa, saya belum tutup mata. Pada waktu itu saya belum tutup mata, saya masih memperhatikan anak-anak, dan saya mau menyuruh mereka untuk tutup mata gitu. Mereka semua untuk tutup mata karena ini doa. Tapi ketika saya balik ke belakang, karena saya duduk agak ke depan, jadi mau menyuruh anak-anak di samping kiri kanan saya atau di belakang saya untuk tutup mata. Tapi tahu-tahu saya lihat anak-anak semua sudah tutup mata, kecuali saya yang belum tutup mata gitu. Jadi pada waktu itu saya mau tutup mata. Ketika saya mau tutup mata, saya kaget karena ada cahaya dari langit yang turun masuk ke dalam gereja tersebut. Dan cahaya itu membungkus orang-orang terpilih. Menurut saya dia membungkus orang-orang terpilih. Jadi di situ istri saya dibungkus, dan saya melihat terangkat dia terangkat begitu. Begitu juga saya diizinkan Tuhan untuk melihat ke langit, dan saya lihat orang-orang yang dibungkus cahaya semua naik naik ke atas. Mereka terangkat ke atas seperti begitu. Jadi saya melihat seperti itu. Mereka naik ke atas, dan saya melihat itu langit dia terbuka. Mungkin tidak sepenuhnya terbuka, dia terbuka hanya tidak setengah juga, mungkin seperempat, tidak terlalu besar. Dan banyak orang mulai dari berbagai penjuru mulai diangkat ke atas. Tapi saya cuma lihat dekat itu bisa ketara orangnya, tapi waktu dia agak sudah mulai tinggi itu sudah hanya cahaya saja yang saya lihat, karena cahaya itu membungkus. Cahaya itu terlalu bagus gitu, seperti keemasan. Cahaya itu seperti keemasan. Cahaya itu indah sekali. Jadi mengangkat, saya sedang memperhatikan orang-orang yang terangkat, termasuk istri saya juga yang sedang diangkat dengan cahaya itu. Dan mereka diangkat terus masuk dalam kumpulan cahaya besar, yang di mana di dalam cahaya itu ada Tuhan. Ada Tuhan yang ada di dalam cahaya itu. Dan mereka semua masuk. Semua masuk. Semua orang yang terangkat, saya menikmati. Tapi di dalam gereja tadi yang saya ikut ibadah itu, orang-orang sudah lari teriak-teriak. Dia berteriak begini,
Bapak pendeta ada orang hilang, Bapak gembala ada orang hilang, Bapak gembala ada orang hilang. Jadi dong berteriak seperti itu, ada yang hilang Bapak gembala. Jadi Bapak gembala yang berdua tiba-tiba kasih stop, dia berhentikan doanya dan dia bilang, ada apa? Tadi ada orang di sini, itu ada anak-anak yang berteriak, ada ibu-ibu, tapi dia sudah ada, dia sudah hilang, seperti begitu. Jadi ketika Bapak gembala atau Bapak pendeta bilang, iya kak, ya tadi ada di sini tapi hilang. Padahal mereka tidak hilang. Saya lihat mereka itu ada diangkat oleh Tuhan. Cahaya itu turun, bungkus mereka dan diangkat. Semua di berbagai tempat yang menurut saya itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang diangkat. Saya tidak terangkat. Saya diizinkan Tuhan hanya melihat. Istri saya terangkat. Nah, saat itu. Jadi saya memperhatikan, wah, indah sekali orang-orang terangkat dan mereka masuk dalam cahaya yang besar yang ada Tuhan di sana, dan pelan-pelan langit itu mulai kembali tertutup dan cahaya besar dan cahaya-cahaya yang masuk itu semua menghilang. Waktu menghilang, saya jalan ke depan. Saya melangkahkan kaki ke depan sampai di depan pintu gereja. Kebetulan gereja ini atas bukit, jadi bisa melihat orang melangkah seperti itu. Bisa melihat semua orang lari dari bawah naik dan semuanya seperti itu. Dan orang-orang mulai bertanya, ada apa? Bapak pendeta juga di situ tanya, ada apa? Tiba-tiba orang dari bawah, kebanyakan pendeta malah saya lihat dengan keluarga-keluarga mereka, ada ketua klasis, ada orang-orang yang menjabat di gereja, pejabat-pejabat gereja yang naik, dan mereka bilang, ada orang hilang, ada orang hilang. Saya sampai di depan pintu gereja dan saya bilang begini, Bapak pendeta, ibu-ibu pendeta yang terhormat, mereka tidak hilang. Saya lihat sendiri mereka diangkat oleh Tuhan. Ada cahaya dari langit yang turun membungkus mereka dan mereka diangkat oleh Tuhan. Jadi mereka tidak hilang, saya lihat sendiri. Dan saya lihat mereka terangkat sampai mereka masuk di dalam cahaya yang besar itu dan langit itu tertutup lagi. Jadi mereka sudah diangkat, sudah terjadi pengangkatan. Terus tiba-tiba salah satu pendeta langsung tunjuk muka saya seperti begini, dia tunjuk di depan muka saya, dia bilang, "Kau tahu dari mana? Engkau tahu dari mana kalau orang-orang ini diangkat?" Sepertinya dia menuduh saya karena menurut dia saya orang biasa bukan pendeta. Masa mau tahu pengangkatan? Dari mana kau tahu? Tiba-tiba saya tidak tahu, dalam mimpi itu saya suruh buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. Lalu saya sendiri telah baca-baca ayat itu, tapi disuruh buka di situ. Saya perhatikan, kok buka di situ ada apa? Terus saya lihat dalam mimpi saya membaca ayat itu. Kira-kira begini ayat itu. Apakah di luar tubuh atau di dalam tubuh aku tidak tahu. Terus Paulus bilang, ada seorang yang diangkat hidup-hidup ke tingkat ketiga dari sorga. Dan di situ saya menerangkan bahwa itulah pengangkatan yang sedang terjadi. Ada pengangkatan yang seperti yang terjadi yang ditulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. Dan saya bilang untuk pendeta paling banyak malah di situ. Pendeta hamba Tuhan, keluarga mereka, ada anak-anak, istri mereka, ada pendeta punya suami, itu juga ada di situ. Dan saya bilang untuk mereka, Bapak Ibu, bukankah Tuhan sudah bilang di Matius 24, kalau ada 2 orang di ladang, satu akan dibawa, satu ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, satu dibawa, satu ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang pemutar batu kilangan, satu dibawa, satu ditinggalkan. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Dan pada waktu saya bicara begitu, tiba-tiba suara dari langit itu saya dengar. Suaranya bicara begini, engkau harus beritahu, tidak lama lagi aku akan melakukan pengangkatan.
engkau harus beritahu tidak lama lagi aku akan melakukan pengangkatan. Saudara, saya beritahu, tidak lama lagi kita semua akan diangkat. Saudara siap atau tidak siap? Tuhan pasti akan melakukan pengangkatan. 2 kali Tuhan bilang untuk saya, tidak lama lagi aku akan melakukan pengangkatan. Itu berarti pengangkatan itu akan terjadi. Dan saya memberitahu seperti zaman Elia, waktu Elia terangkat hanya Elisa yang melihat. Dan pada zaman pengangkatan menurut saya seperti mimpi saya, tidak semua orang bisa melihat pengangkatan. Hanya orang-orang yang mungkin Tuhan pakai nanti di akhir zaman bisa melihat. Dan mungkin nanti orang akan menganggap itu terjadi penghilangan orang hilang dan sebagainya. Yang berikut, ada orang yang mulai tahu. Pada waktu saya menerangkan, ada jemaat-jemaat yang tahu bahwa telah terjadi pengangkatan. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai ribut dengan pendeta-pendeta yang tidak cerita sama sekali tentang pengangkatan. Mereka ribut dengan pendeta yang tidak menyiapkan mereka untuk ikut dalam pengangkatan. Mereka ribut dengan pendeta. Mereka bilang, kenapa kau tidak beritahu bahwa ini akan terjadi, supaya kami hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menurut saya mungkin pendeta sudah sampaikan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya juga termasuk orang yang tinggal. Dan Tuhan sudah kasih nasihat kepada saya, kalau tidak sungguh-sungguh, engkau akan tinggal. Tuhan berkati saudara. Saya akan berdoa untuk saudara saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang mendengar program ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mereka menyiapkan diri mereka. Mereka menyiapkan hidup mereka untuk Tuhan. Tuhan pakai mereka di dalam nama Yesus. Mereka menyerahkan hidup mereka. Kekudusan biarlah turun atas mereka. Dan mereka mau hidup kudus menjelang terjadinya pengangkatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memberkati saudara dari Papua. Saya memberkati saudara saat ini. Kalau mau kami kontak-kontak, saling mendoakan, bisa kontak saya di 0822 3915 6868. Kalau mau kami doakan, saya dan teman-teman saya doakan saudara, bisa kontak saya di 0822 3915 6868. Tuhan Yesus memberkati saudara.